Salam, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segenap akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak dan Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah hari ini di Minggu Quasi-Modogeniti tertulis dari kitab Mazmur pasal 42, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, "Di mana Allahmu?" Inilah yang hendak kuingat. Sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dan dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian firman Tuhan. Jemaat dan keluarga yang dikasihi Yesus Kristus, apakah kita pernah rindu? Rindu kampung halaman kita? Rindu bertemu dengan seseorang? Rindu kepada anak kita? Kepada orang tua? Kepada keluarga yang kita kasihi yang sudah lama tidak bertemu? Tentunya di masa teknologi sekarang ini bisa saja kita sudah jarang merindu. Karena kita sudah dengan mudah mendengar suara seseorang itu melalui telepon atau HP. Kita sudah bisa bertatapan dengan orang lain atau yang kita rindukan itu melalui video call atau juga telekonferensi dari alat teknologi dan fasilitas komunikasi yang lainnya. Namun yang mau kita katakan adalah bahwa merasa rindu atau merindu adalah sifat dasar manusia. Perasaan rindu bisa menyenangkan tetapi juga sekaligus menyiksa atau menggelisahkan. Orang yang kita rindukan itu terasa dekat, dia ada di dalam hati kita, dia ada di dalam pikiran kita, benak kita, tetapi sekaligus juga dia jauh dari kita. Perasaan rindu atau merindu itulah yang juga bagian dari iman, yang juga disaksikan oleh pemazmur seperti yang sudah kita baca dalam firman ini. Pemazmur mengatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah
jiwaku merindukan Engkau ya Allah, di ayat 2 tadi. Dan mungkin pada masa sekarang ini kita mulai rindu bersekutu bersama-sama di gerejanya, karena kita sudah hampir sebulan tidak bersekutu di gerejanya oleh karena pandemi ini, karena kita dianjurkan untuk saling berjauhan agar dapat memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini, agar kita tidak tertular atau menularkan, dan kita tidak tahu sampai kapan nantinya kita. Namun semuanya itu kita serahkan kepada Tuhan. Itulah yang membuat kita rindu bersekutu di rumahnya. Kiranya kerinduan kita kepada Tuhan dalam persekutuan kita, Tuhanlah yang memenuhinya pada hari yang akan datang. Namun walaupun kita belum dapat bersekutu bersama di dalam gerejanya, persekutuan kita di rumah tangga kita kiranya dapat mengobati kerinduan kita kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan, di mana ada 2 atau 3 orang menyebut namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Dalam Matius 18 ayat 20. Dan kita percaya bahwa sekarang ini di keluarga, di persekutuan kita ini, Tuhan sudah bersama-sama dengan kita memenuhi kerinduan kita. Jemaat dan keluarga yang dikasihi oleh Yesus, seiring dengan rasa rindu itu, pemazmur juga saksikan mengatakan, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Di ayat 3 tadi. Memang jemaat yang kekasih Kristus berasa sakit jika kita menahan lapar. Tetapi lebih sakit lagi jika kita menahan haus atau kehausan. Sebab jika lapar, kita mungkin masih bisa menahannya sampai ada makanan. Tetapi jika kita haus atau kehausan, maka akan sulit sekali menahannya. Tenggorokan terasa kering, bibir terasa kering, lidah terasa keluh. Untuk berbicara pun kita akan sulit. Itu sebabnya jika kita berpergian sering membawa air minum walau sedikit, supaya ketika kita haus ada air untuk diminum yang melegakan rasa haus kita. Nah, jemaat yang kekasih Kristus, perasaan haus itu juga lah yang digambarkan pemazmur. Ia merasa haus kepada Allah, dan ia ingin bertemu dengan Allah, melihat Allah yang dia yakini di dalam baitnya. Namun oleh karena keadaan yang sedang menimpa dia harus jauh dari bait Allah. Dia di kampung, di kota orang lain. Satu-satunya hiburan yang menyenangkan hatinya, yang tersedia bagi pemazmur adalah mengingat persekutuannya yang dialaminya dahulu di tengah-tengah umat, di tengah-tengah persekutuan yang meriah di baitnya dalam merayakan perayaan dari ibadah itu. Dia mengingat, bersyukur, memanjatkan rasa syukur dan pujian bersama. Maka
saat kita bergumul, saat kita menderita, mari mengingat kembali masa-masa, saat-saat yang indah yang pernah kita alami, terutama dalam persekutuan kita, sehingga kita terhibur. Itu sebabnya ada disebutkan kenangan indah. Kenangan indah bukan untuk diratapi, tetapi untuk menghiburkan kita. Jemaat dan keluarga yang dikasihi Yesus, melalui firman ini kita juga diingatkan, hanya kepada Allah saja rasa haus jiwa kita dapat terpenuhi. Itu tidak kita dapatkan dari dunia ini. Sebab semakin kita jauh dari Allah, semakin jiwa kita akan tertekan. Yang disaksikan oleh pemazmur tadi di ayat 6a. Karena itu kita juga diingatkan untuk mengajak dan mengarahkan orang lain dan keluarga kita agar merindukan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, agar rasa haus jiwa kita dapat terpenuhi, serta mengucap syukur dan memuji, memuliakan namanya. Seperti pengakuan pemazmur tadinya, sebab aku akan bersyukur lagi kepada Allah penolongku, di ayat 6b. Mengucap syukur kepada Allah sebab Ia mau memberikan yang kita rindukan dan memuaskan rasa haus kita di dalam kehidupan ini. Dan di dalam Minggu Quasimodo de Geniti ini, yang mengajak kita agar jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang terambil dari epistel kita tadi, dari 1 Petrus 2 ayat 2. Minggu ini kita diajak supaya sama seperti bayi yang baru lahir, yang bergantung kepada orang tuanya. Demikian kita bergantung hanya kepada Tuhan saja. Kita merasa aman dalam perlindungan Tuhan, sama seperti seorang bayi yang merasa aman dalam perlindungan orang tuanya atau ibunya. Dan juga di dalam minggu ini, di minggu pertama setelah kebangkitan Yesus Kristus, saatnya bagi kita untuk memurnikan kembali iman kita agar tetap bergantung kepada Tuhan Yesus. Dan di masa pandemi virus ini, jangan ketakutan yang menguasai kita. Agar ketakutan itu, agar rasa tertekan itu jauh dari kita, kita harus bergantung kepada Allah melalui Yesus Kristus. Sebab hanya di dalam Dia saja, hanya di dalam Tuhan saja, jiwa kita yang rindu dan haus akan terpenuhi. Bergantunglah sepenuhnya hanya kepada kuasa Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami mendengarkan firman-Mu dalam minggu ini, mengingatkan kami agar hanya merindukan dan haus akan firman-Mu saja. Engkaulah yang memenuhinya itu. Ketika kami mendekat kepadamu melalui persekutuan kami dalam satu keluarga di minggu-minggu ini. Berkati Tuhan keluarga kami dimanapun mereka berada. Berkati pemerintah kami yang berusaha untuk melenyapkan virus ini, sehingga nantinya kami dapat beribadah
bersekutu di gereja-Mu. Engkau ya Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih Bapa, ampunkan kami akan kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.